Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mustafa dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Bila saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang kriteria pemilihan model terbaik. Untuk menentukan model terbaik, dapat digunakan beberapa kriteria antara lain kriteria in sample dan out sample. Kriteria in sample antara lain AIC dan SBC. Kriteria out sample antara lain RMSE dan MAPE. Penjelasan mengenai kriteria pemilihan model adalah sebagai berikut. 1. AIC atau Achaicus Information Criterion atau kriteria AIC dirumuskan sebagai berikut. AIC dalam kurung M N IN A2M, dengan N adalah banyaknya residual, 2 sama dengan estimasi dari varians residual, dan M adalah jumlah parameter dalam model. 2. SBC atau Schwartz Bayesian Criterion. Schwartz 1978 menggunakan kriteria Bayesian dalam pemilihan model terbaik yang disebut dengan SBC dengan perumusan sebagai berikut. SBC dalam kurung M sama dengan ANIN kedua MN. Lanjutan pemilihan model terbaik. 3. Mean Square Error atau MSE. Kriteria MSE dirumuskan sebagai berikut. Pada penelitian ini akan digunakan kriteria RMSE atau Root Mean Square Error dengan nilai RMSE sama dengan MSE. 4. Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Kriteria MAPE dirumuskan sebagai berikut. Debit air. Dalam hidrologi dikemukakan debit air sungai adalah tinggi permukaan air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai. Pengukurannya dilakukan tiap hari, atau dengan pengertian yang lain debit atau aliran sungai adalah laju aliran air atau dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Dalam sistem satuan SI, besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Langkah-langkahnya, pembentukan model ARMA. Pada pembentukan model ARMA dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Data dibagi menjadi 2, yaitu data in sample dan data out sample. Kedua, melakukan identifikasi model ARMA dengan langkah sebagai berikut. 1. Membuat time series plot untuk melihat kestasioneran data. Jika data belum stasioner dalam varian, maka dilakukan transformasi. Kedua, membuat plot autocorrelation function atau ACF dengan partial autocorrelation function atau PACF dari data yang sudah stasioner. Ketiga, melakukan estimasi dan uji signifikasi parameter model ARMA dalam kurung PQ pangkat S. Keempat, melakukan diagnostic checking yang meliputi uji residual white noise dan uji kenormalan residual. Kelima, melakukan overfitting, yaitu mencoba beberapa model yang lain. Keenam, melakukan estimasi parameter model ARMA menggunakan goal programming sebagai pengoptimalan dari hasil estimasi parameter model yang telah dilakukan sebelumnya. Ketujuh, melakukan seleksi model untuk menentukan model terbaik dengan menghitung nilai AIC, SBC, RMSE, MAPE dari seluruh model yang mungkin. Peramalan debit sungai dilakukan dengan memanfaatkan model yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan: A. Diperoleh model yang sesuai dan terbaik untuk memprediksi debit air sungai. B. Penggunaan model yang telah diperoleh untuk memprediksi debit air sungai pada periode mendatang.
uji signifikansi parameter. Begitu juga untuk uji signifikansi parameter yang lain, yaitu parameter 2, 1, 2 dapat dilakukan dengan cara sama seperti pada parameter. Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter 1, 2, 1, 2 dapat disebutkan bahwa pada model diagnostic checking dan overfitting. Diagnostic checking dan overfitting ada dua asumsi yang harus dipenuhi dalam menentukan kecukupan model, yaitu residual bersifat white noise dan berdistribusi normal. Pengujian asumsi residual white noise dapat dilakukan dengan menggunakan uji Ljungbox sebagai berikut. Hipotesis minimal ada satu dengan statistik uji Ljungbox. Untuk K sama dengan 12, maka 17,723. Dengan cara yang sama seperti pertemuan di atas, maka untuk K sama dengan 12,12, 2436 dan 48. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 5,2 karena pada lek 12 dan 24 atau maka HO ditolak, artinya residual. Sedangkan pengujian asumsi distribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini dapat dilakukan melalui hipotesis sebagai berikut. Dari hasil pengujian parameter signifikan, residual tidak white noise dan residual berdistribusi normal, dapat disimpulkan bahwa model ARMA dalam kurung 2,2 0,0 tidak sesuai untuk direct in sample debit air stasiun Kediri. Selanjutnya dilakukan overfitting dengan melihat kemungkinan model-model yang lain, yaitu ARMA 2,1 0,0, ARMA 2,1 0,1 pangkat 12, ARMA 2,1 0,2 pangkat 12, ARMA 1,0 1,1 pangkat 12. Dari estimasi parameter, uji signifikansi parameter, uji residual white noise, dan uji kenormalan residual, maka model ARMA 2,1 0,0 dan ARMA 2,1 0,1 pangkat 12 memenuhi kecukupan model. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5,6. ARMA 2,1 0,0. Dengan menggunakan bersamaan 2,3 didapatkan AR1 sama dengan 0,756629. AR2 sama dengan 0, MA1 sama dengan 0, CM sama dengan 0,53481. ARMA 2,1 0,1 pangkat 12 dengan menggunakan persamaan 2,3 didapatkan HR1 sama dengan 0,791156, HR2 sama dengan 0,0, MA1 sama dengan 0, SMA1 sama dengan 0, CM sama dengan 0,450847. Metode goal programming dapat meminimalkan deviasi atau penyimpangan pada direct sampel. Hal ini dapat terlihat pada tabel 5,7. Oleh karena itu, model ARMA yang parameternya telah diestimasi menggunakan goal programming lebih akurat daripada yang sebelumnya diestimasi menggunakan goal programming untuk digunakan pada peramalan debit air. Peramalan. Dari hasil tabel 5,8 terlihat bahwa model ARMA 2,10,1 pangkat 12 adalah model terbaik untuk peramalan debit air karena memiliki nilai RMSE dan MAPE yang kecil dibandingkan dengan model yang lain. Hasil peramalan 8 periode berikutnya berdasarkan model yang diperoleh adalah sebagai berikut. Baiklah, kesimpulannya dari analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Model yang sesuai dengan peramalan debit air sungai berantas pada
stasiun pengamatan Kendria adalah ARMA 2,1 0,1/12 atau dengan AR1 sama dengan 0,791156, AR2 sama dengan 0, MA1 sama dengan 0, SMA1 sama dengan 0, CM sama dengan 0,450847. Rata-rata debit air sungai pada bulan Mei tahun 2010 sampai dengan Desember tahun 2010 adalah 143,82 meter kubik per detik dan standar deviasinya adalah 25,15 meter kubik per detik. Pada penelitian ini menggunakan rata-rata bulanan, maka disarankan pada penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih banyak seperti rata-rata harian. Selain itu disarankan pula menggunakan goal programming untuk mengestimasi paramalan model selain ARMA seperti ARIMA, ARVIMA maupun model yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.